Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan usia dini sangat menentukan pembentukan karakter seorang anak. Memilih alternatif pendidikan yang baik untuk anak adalah tanggung jawab orang tua. Salah satu alternatif pendidikan bagi anak-anak adalah pondok pesantren. Dan inilah jejak Islam, mondok di Kota Cantik. Salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin. Pondok pesantren ini berada di pinggiran Kota Palangkaraya, tepatnya di Jalan Talawang, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin didirikan oleh Dai Kondang Kalimantan Tengah, yaitu Ustadz Muhammad Al-Ghifari. Beliau juga hingga saat ini bertindak menjadi pimpinan pondok. Jadi awal mula berdirinya pesantren ini terinspirasi dulu musim corona. Musim corona, anak-anak tidak bersekolah, hanya sekolahnya lewat online. Lalu kebetulan kita jalan-jalan ke Banjarmasin, lalu di Banjarmasin itu ada melihat satu pondok yang sangat sederhana sekali. Di rumah, di situ ada anak-anak belajar, nanti salat bersama. Lalu akhirnya saya terinspirasi ingin membangun madrasah lah awalnya. Yaitu di awal didirikan itu di butik Raihan Pesen di lantai 3 itu. Lalu kita buka waktu itu yang pertama tadi agar anak-anak tetap belajar. Selain daripada dihabis waktunya hanya pegang HP saja. Akhirnya kita bukalah di butik itu dengan membuka pendaftaran. Kalau tidak salah dibatasi 100 orang. Ternyata yang mendaftar subhanallah sambutan masyarakat luar biasa. Hampir 200 pada waktu itu. Tahun kedua berkembang lagi, akhirnya tidak fasilitasnya tidak mencukupi. Akhirnya kita alhamdulillah pindah ke Jalan Meranti, dipinjamkan oleh salah satu warga gedung yaitu Haji Rahmani. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah. Akhirnya kita mulai berpikir ingin membangun pondok. Pertama kita cari tanah dulu, dulunya kita cari ke dalam. Setelah kita cari ke dalam, ternyata kita ketemu ada seseorang yang menanyakan, Ustadz mau apa? Saya bilang mau bangun pondok. Ya sudah. Ternyata setelah itu seminggu saya ditelepon sama Ustadz Aini Anang. Oh ini Amit. Kata Ustadz Aini, Ustadz mau pengen pondok ya? Ini ada orang yang pengen mewakafkan tanah katanya. Ya tepatnya di sini. Ya, yang mewakafkan ini namanya adalah Rosamad. Makanya nama masjidnya adalah As-Samad begitu loh. Mengambil nama orang yang mewakafkan. Setelah diwakafkan kita uruk. Alhamdulillah kita uruk. Setelah kita uruk ada yang sedikit bermasalah, kita selesaikan masalahnya, kita bikin wakaf. Dan ini murni semuanya kita bikin wakaf. Dan kita ada juga beli di sebelah sana beberapa ratus meter. Dan di sebelah juga alhamdulillah diwakafkan lagi oleh yang namanya Haji Bilal, alhamdulillah. Jadi jumlah tanah ini keseluruhannya komplek ini kurang lebih 3,5 hektar sampai 4 hektar. Nama pondok ini adalah Tanwirul Muslimin. Kenapa namanya Tanwirul Muslimin? Yang pertama mudahan menjadi doa, bisa memberikan cahaya penerangan bagi orang-orang muslim, khususnya Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Dan yang kedua ini adalah pemberian salah seorang guru yang mulia, yaitu Guru Bahit Barabai. Kebetulan kita berkunjung ke sana, minta tolong berikan nama pondok. Beliau berikan nama adalah Tanwirul Muslimin, seperti itu. Mempelajari bahasa Arab, mencintai bahasa Arab, karena kata Nabi yang pertama, Ana Arabi, aku adalah orang Arab, kata Nabi. Yang ini tentang
kurikulum di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya asuhan Ayahanda Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari ini ada 3. Yang pertama, kalau kurikulum kitabnya, kitab kuningnya itu kita mengadopsi daripada Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih. Jadi jenjang kitabnya itu kita mengambil jenjang kitab Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih. Yang pertama karena ayahanda kita alumni daripada Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih. Yang kedua, guru-guru yang mengajar di sini pun juga kebanyakannya juga daripada alumni Ibnu Amin Pemangkih. Yang kedua, kita juga menerapkan bahasa Arab dalam kesehariannya, sehingga kita harapkan alumni daripada Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin ini kedepannya nanti bisa berbahasa Arab, dan kita berharap mereka bisa menyambung studi mereka di luar negeri sana, di Timur Tengah sana, di Yaman, di Mesir, dan di tempat-tempat di negara yang lainnya. Dan kita mengadopsi bahasa Arab ini daripada Dalwa Pondok Pesantren Darul Lugah wa Da'wah. Yang ketiga, kita juga selain belajar kitab kuning dan juga menerapkan bahasa Arab, kita juga memiliki amaliyah dalam kesehariannya, itu amaliyah daripada tarim, karena juga di sini banyak pengajarnya daripada alumni tarim. Nah, dengan harapan kita 3 hal ini, maka bisa mencetak generasi yang kuat imannya, generasi yang akhlak mulianya luar biasa, dan memiliki ilmu yang luhur dan tinggi. Oleh karena itu moto kita, yang pertama berbahasa yang luhur, berilmu yang tinggi, dan yang ketiga adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum, amaliyah di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya ini, maka kita mulai daripada sebelum subuh kita sudah bangun, persiapan sholat tahajud di masjid kita ini, Masjid As-Somad. Kemudian setelah itu beramaliyah menjelang subuh, kemudian kita sholat subuh, kemudian ada amaliyah-amaliyah setelah sholat subuh, seperti wirdul latib dan yang seterusnya. Lalu kita lanjutkan dengan sholat isyraq 2 rakaat dan juga sholat duha. Kemudian mereka persiapan untuk makan dan juga mandi. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran di kelas mereka masing-masing sampai jam 10. Lalu kemudian mereka beristirahat dan mereka pun tidur qailulah. Tidur qailulah ini tidur menjelang sholat zuhur, yang manfaatnya dan kegunaannya adalah agar membantu mereka, mudah bagi mereka untuk bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Jadi tidur menjelang sholat zuhur disebut dengan qailulah. Kemudian mereka sholat zuhur, beramaliyah lagi. Kemudian setelah itu mereka tadarus ba'da sholat zuhur. Lalu kemudian mereka istirahat. Di tengah-tengah mereka itu ada yang menghafal tasrifan, ada yang menghafal bahasa Arab, dan juga ada sebagian di antara mereka yang istirahat. Lalu mereka sholat asar. Setelah sholat asar kita gotong royong membersihkan lingkungan pondok pesantren, dan juga sebagian mereka juga ada setelahnya bermain. Di sini ada permainan basket, di sini ada permainan futsal, di sini juga ada bulu tangkis, dan juga ada tenis meja. Harapannya adalah tidak hanya mereka kuat secara imani, tapi juga kuat secara jasmani. Kemudian mereka siap-siap untuk mandi dan juga sholat maghrib, beramaliyah lagi, dan itu full sampai isya amaliyahnya. Kemudian setelah isya mereka beramaliyah lagi, dan di malam ini kita ada sifatnya mudzakarah. Mudzakarah ini adalah mengulang pelajaran yang telah kita pelajari di pagi hari atau siang hari. Karena ilmu itu kuat karena diulang-ulang, ilmu itu bisa tetap karena dimudzakarah dan dipelajari kembali. Oleh karena itu maka setiap malam itu ada mudzakarah. Selain acara Maulid Habsyi, kita juga ada ekstrakurikuler Habsyi.
dan juga muhadarah atau pidato. Dan juga tidak lupa kita juga ada ekstrakurikuler, yaitu yang wajib adalah inkai. Inkai semacam bela diri yang sifatnya olahraga, membentuk karakter dan juga jasmani santri. Di sana juga ada kedisiplinan yang diajarkan kepada mereka. Dan juga ada tahfizul Quran. Sehingga siapa yang mau dan mampu untuk bisa menghafal Quran, maka dipersilahkan untuk menghafal Al-Quran. Sehingga di antara lulusannya nanti, selain mereka bisa membaca kitab kuning dan juga berbahasa Arab dengan lancar, maka di antara mereka juga ada yang hafizul Quran insya Allah. Pengurus BES tersebut. Siapkah kalian berkhidmah untuk pondok pesantren baik bagi seluruh santri? Setelah menyelesaikan ibadah sholat zuhur, para santri terlihat begitu antusias mengikuti kegiatan pelantikan pengurus badan eksekutif santri. Beberapa santri dan santriwati mendapat amanat untuk menjadi pengurus badan eksekutif santri yang disingkat BES. Mereka yang terpilih menjadi pengurus badan eksekutif santri akan bertugas layaknya seperti OSIS di tingkat SLTA atau BEM pada perguruan tinggi. Untuk Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin. Setelah pelantikan, pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin, Ustadz Muhammad Al-Ghifari berpesan untuk para pengurus BES agar kiranya menjalankan amanat dengan baik dan menjadi suri tauladan bagi santri dan santriwati lainnya. Contoh yang baik untuk kawan-kawan kalian. Kendala-kendala yang kita hadapi, kita tahu bersama mendidik orang ini tidaklah mudah. Yang kita didik adalah anak-anak yang masa peralihan daripada SD ke jenjang SMP. Maka di sini awal-awal ini kita perlu kesabaran yang tinggi, perlu perjuangan yang tidaklah mudah. Maka disinilah guru-guru memberikan seluruh tenaga, seluruh perhatiannya untuk bisa memberikan kenyamanan kepada santri. Maka di antara santri ada yang ingin pulang. Di antara santri ada yang tidak betah karena kangen dengan orang tuanya. Di antara santri ada yang merasa kelelahan karena peralihan di antara kegiatan di rumahnya dengan di sini. Alhamdulillah, ini pondok pesantren murni untuk sementara ini adalah swadaya masyarakat dan pribadi begitu. Jadi ada sedikit kelebihan rezeki kita kumpulkan, ada sedikit kelebihan rezeki kita kumpulkan, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kurang lebih 2 tahun ini pondok pesantren terbangun, kurang lebih 9 atau 8 gedung. Ini berkat doa masyarakat Kalimantan Tengah dan dukungannya. Dan saya ingatkan kembali, ini secara legalitas ini milik yayasan, tapi pada hakikatnya ini pondok adalah milik masyarakat Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dengan adanya pondok ini memberikan keberkahan Provinsi Kalimantan Tengah dan khususnya Kota Palangkaraya. Setelah sholat zuhur dan kegiatan amaliyah lainnya, para santri bergegas menuju salah satu ruangan untuk makan siang. Dengan menggunakan perabotan makan masing-masing, mereka mengambil jatah makan siangnya. Di sisi sebelah kanan adalah ruang makan santri putra dan sebelah kiri adalah ruang makan untuk santri putri. Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin
saat ini dihuni oleh 275 santri dan 17 tenaga pengajar serta pegawai lainnya. Untuk sementara, fasilitas utama berupa asrama putra sebanyak 21 kamar dan asrama putri sebanyak 11 kamar. Satu kamar dihuni oleh beberapa orang santri. Salah satu kewajiban orang tua itu adalah wa yu'allimahul kitab ay ad-din, yaitu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Maka himbauan saya kepada seluruh orang tua, kemanapun menyekolahkan anak, jangan disepelekan pendidikan agama. Karena agama inilah yang bisa membentuk keimanan seseorang, dan insya Allah dengan keimanan inilah dia memiliki perter dalam kehidupannya. Terutama jangan merasa risih memasukkan anak ke pondok pesantren, karena sekali lagi anak itu adalah menjadi investasi kita dunia dan akhirat. Kalau harta mungkin akan menjadi milik orang lain, keluarga mungkin akan menjadi milik orang lain, istri akan menjadi milik orang lain, tapi investasi yang hakiki adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solehat. Maka sekolahkanlah anak kita ke pendidikan agama, karena sekali lagi harta kita yang abadi adalah anak-anak kita. Tatkala kita meninggal dunia, dia mendoakan, dia salat, dia lain sebagainya, maka akan menerangi alam kubur orang tuanya insya Allah. Di sepertiga malam, para santri dibangunkan untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Assalamualaikum. Bangun, bangun. Subuh pintar. Pintar, bangun. Sholat tahajud, pintar, bangun. Pintar. Bangun. Bangun pintar. Assalamualaikum. Subuh, sholat tahajud. Bangun. Bangun, sholat tahajud. Subuh, ayo. Ayo ya ayyuhar rijal, qumu. Ayo para lelaki, bangun. Bangun. Dengan rasa kantuk yang begitu masih terasa, para santri dilatih untuk dapat melakukan sholat tahajud dan amalan lain setelah sholat tahajud. Tujuannya anak kita masukkan ke pondok pesantren ini itu memperbaiki akhlaknya yang pasti. Dengan sekarang kan teknologi yang semakin canggih, jadi kalau bisa anak menjadi anaknya soleh yang kita harapkan, berakhlak baik, tutur kata yang baik, itu yang kita harapkan. Seperti ibu-ibu yang lainnya mungkin Pak ya, yang namanya kita berkumpul anak sekitar kurang lebih 12 tahun saat harus berpisah dengan anak karena ingin mondok di Tanwirul Muslimin, pastilah sebagai seorang ibu ada perasaan sedih, terharu. Cuman karena memang kita sudah mengharapkan niat, memang anak pengen sekolahnya di Ponpes, biar baik ya, insya Allah berdamailah dengan keadaan suasana hati.
Pada setiap hari Sabtu, para orang tua murid akan mengantarkan beberapa barang untuk keperluan anaknya. Barang-barang diterima oleh para ustadz yang nantinya akan dibagikan ke santri sesuai nama yang tertera. Para santri terlihat sangat antusias menunggu namanya dipanggil untuk menerima barang titipan dari orang tuanya. Awalnya emang sangat sedih, jauh dari kedua orang tua saya, tapi setelah beberapa lama saya bertemu sama teman-teman saya mulai terbiasa di sini dan bisa terbiasa tanpa orang tua saya. Rasanya seneng di pondok ini punya banyak teman, nggak kesepian, nggak sedih, nggak sedih gitu kalau jauh dari orang rumah, kayak senang aja gitu rasanya. Awal-awalnya sedih kayak jauh gitu sama orang rumah, tapi kalau udah lama-lama nyaman aja di sini. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan pondok ini sesuai dengan mimpi Al-Fakir, mudah-mudahan selalu berkembang, selalu mencetak kader-kader yang soleh dan solehat, bisa menjadi pemimpin, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang bermanfaat bagi umat, insya Allah. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia bagi generasi muda. Demikianlah jejak Islam dari stasiun TVRI Kalimantan Tengah. Semoga saja mondok di kota cantik bisa menjadi motivasi bagi para orang tua untuk memperhatikan pendidikan rohani bagi anak-anaknya. Saya Nurmaya Jasman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.